Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa terus-menerus kita memuji Allah, kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal tersebut adalah salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Bersyukur kepada Allah, mensyukuri apa yang datang dari Allah, ini perkara yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang jarangnya, sedikitnya manusia yang berada di atas keadaan tersebut. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi syukur itu perkara yang Allah ingatkan tentang sedikitnya manusia yang berada di atasnya. Kesyukuran yang paling hebat adalah ketika Allah memberikan nikmat iman, nikmat hidayah. Ini kesyukuran yang wajib untuk dijaga, dilindungi, dipelihara, dipertahankan sampai dia meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia, kesenangan, kelezatannya. Allah kasih orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Jadi tidak ada urusan dengan dunia, semuanya dikasih, semuanya diberi. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Dan tidaklah Allah memberikan keimanan ini, agama ini, hidayah ini kecuali bagi orang-orang yang Allah cintai saja. Kembali kita melanjutkan pembahasan masail jahiliyah. Kita masih membahas tentang perkara yang mayoritas melingkupi orang-orang jahiliyah, yaitu al-iktirar bidunya. Orang jahiliyah itu kebanyakannya mereka, mayoritasnya mereka tertipu dengan dunia. Jadi kata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, innal hayata dunya gharrahum. Sesungguhnya kehidupan dunia ini telah menipu mereka. Fadhannu anna ata Allah minha yadullu ala ridhahu. Dan mereka menyangka bahwa apa yang Allah beri dari kenikmatan dunia menunjukkan Allah ridho kepadanya. Nah, ini ukuran seperti ini menimpa mayoritas kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya, pasti yang akan dijadikan ukuran itu dunia. Yang dijadikan figur, contoh, keberhasilan dan kesuksesan itu adalah dunia.
Jadi ketika orang kaya raya punya jabatan yang tinggi, itu di masyarakat dijadikan contoh. Anak-anaknya dididik supaya seperti si fulan, karena dia kaya raya, bergelimang harta. Ada lagi yang jabatannya tinggi, karirnya hebat. Itu perkara-perkara yang dijadikan kebanyakan manusia menilai apakah sukses, berhasil di dunia, dicintai oleh Allah atau tidak, tergantung semua itu. Jadi ini nanti akan diikuti oleh umat Islam, dan umat Islam betul-betul tertipu dengan dunia. Tidak peduli apakah dia belum belajar, sedang belajar, atau telah belajar. Tidak peduli apakah dia statusnya orang biasa atau orang yang sudah berilmu. Karena memang perkara dunia ini, nasallallahu as-salama wal afiyah fid dunya, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dari dunia. Kisah-kisah terdahulu, banyaknya pengingkaran, penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, itu mayoritasnya atau sebagian besarnya itu disebabkan karena dunia. Untuk mengetahui dan bisa menjaga diri dari dunia, kita bahas apa itu dunia, supaya kita tahu kalau kita tertipu dengan dunia berarti betul-betul akal kita tidak berfungsi. Dunia itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikatakan dunia itu karena dua sebab. Yang pertama, annaha adna al-akhirah. Dikatakan dunia karena dia lebih rendah daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat keempat, wal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama itu maksudnya di dunia. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada di dunia. Jadi dunia itu dikatakan dunia karena dia rendah, lebih rendah daripada akhirat. Lebih duluan kita dapat dia baru akhirat. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, annaha dani'ah laisat bi syai' binisbati lil akhirah. Dunia itu dikatakan dunia karena dia sangat rendah, sangat tidak berharga, dan laisat bi syai', tidak ada sama sekali nilainya binisbati lil akhirah, kalau dibandingkan dengan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la maudhi' sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat tongkat salah seorang di antara kalian di surga. Jadi kalau orang masuk surga itu dia memiliki tongkat yang kecil. Tempatnya saja, kata Rasulullah, tempat tongkat salah seorang kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu bukan tongkatnya, tempatnya, tempat meletakkan tongkat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini awaliha ila akhiriha, dari awal terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari yang paling terakhir. Jadi tempat tongkat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, dari yang pertama kali sampai yang terakhir kali. Semua hartanya, semua wanitanya, semua perhiasannya, semua gedung-gedungnya, kemewahannya, buah-buahannya, makanannya. Lebih baik tempat tongkat itu daripada dunia dan seluruh isinya, dari pertama kali sampai terakhir kali. Itulah dikatakan dunia yang sangat rendah. Itulah kata para ulama, la yanbaghi lil aqil, tidak pantas bagi orang yang berakal dia mengejar sesuatu yang rendah, yang hina, kemudian melalaikan sesuatu yang tinggi dan mulia. Itulah orang masuk neraka itu tidak ada yang berakal.
Allah menjelaskan tentang ucapan penduduk neraka, lau nasma wa na'qil ma kunna fi ashabis sair. Seandainya kami di dunia mendengar dan berakal, kami tidak akan menjadi penduduk neraka sair. Jadi itulah pentingnya akal. Akal itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Jadi manusia ini makhluk yang kompleks. Dia diberi hawa nafsu, tetapi diberi juga sesuatu yang menyeimbanginya, yaitu akal sehat. Manusia itu beda dengan hewan. Hewan itu dia diberi hawa nafsu saja, tidak ada akalnya. Kalau dia berbuat itu hanya insting saja. Kalau malaikat diberi akal tanpa hawa nafsu. Jadi kalau malaikat tidak pernah berbuat dosa, wajar, karena tidak ada hawa nafsunya, tidak ada kehendaknya untuk bersalah dia. Tapi manusia di antara keduanya. Jadi kalau manusia beramal, berbuat, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia bermaksiat, durhaka, lebih hina daripada hewan. Karena hewan dia berbuat itu karena tidak ada akalnya, tidak ada pertimbangannya. Tapi kalau manusia ada akalnya. Itulah ketika manusia melakukan perkara yang sangat hina, rendah, kesyirikan, kemaksiatan, kekafiran, apa gelarnya? Ulaika syarrul bariyah, itulah seburuk-buruk makhluk. Bahkan di lafaz lain, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah lagi daripada hewan ternak. Kalau ada hewan ternak membuat kerusakan di muka bumi, kita katakan wajar. Tidak ada akalnya, memang hidupnya untuk makan, untuk mengenyangkan perutnya dan yang semisalnya. Tapi kalau ada manusia yang diberi akal, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan hewan, maka dia lebih rendah lagi daripada hewan. Jadi amanah akal ini terbesar setelah hidayah iman. Jadi harus dijaga akal itu. Itulah ad-daruriyah khamsiyah. Kalau dalam bahasa agama ada 5 perkara yang wajib dijaga. Yang pertama agama. Kemudian yang kedua akal, jiwa, kehormatan dan harta. Ini dijaga di semua agama. Jadi dunia seperti itu, kesenangannya menipu, dan kesenangannya itu tidak menetap. Diperumpamakan oleh Allah seperti air. Air itu dia tidak pernah menetap dia. Dia mengalir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Diperumpamakan air itu kalau dia sesuai dengan takarannya bermanfaat. Tapi kalau dia berlebihan, itu membinasakan. Begitu dunia. Dunia itu kalau kita pakai, kita ambil sesuai dengan kebutuhan untuk kebaikan, itu yang bermanfaat. Tapi kalau dia berlebihan, melampaui batas, habis umur waktu untuk mengejar dunia, itu perkara yang membinasakan. Dan dunia ini, kesenangannya dia berakhir dengan kelelahan. Orang kalau mengejar kesenangan dunia, itu ujung-ujungnya dia letih, dia capek, dia loyo. Orang kalau makan dalam kondisi dia sangat lapar, dia dapat makanan yang paling dia gemari, yang paling dia senangi. Disodorkan satu piring, lahap dia makan. Luar biasa nikmat dan lezatnya. Tambah satu piring lagi, mungkin masih mampu dihabiskan. Masih lezat? Iya masih lezat, tapi tidak selezat yang pertama. Nah itu dunia ya. Tambah 3 piring, dipaksa makan, tapi tidak ada rasanya. Sudah tidak menyenangkan dan mengenakan. Tambah 4 piring, dia muntah. Begitu dunia kalau mau tahu. Itulah dikatakan pujangga, dunia itu bagaikan fata morgana, penuh dengan kepalsuan. Dikira air oleh orang yang haus, ternyata dia halusinasi saja. Nabi kita Muhammad SAW, ucapannya adalah wahyu, dan dia memberikan kita perkara yang menuntun kepada kebahagiaan.
Man humani la yashba'an. Ada dua pencari, ada dua penuntut, ada dua pengumpul yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Jadi ini pasti nih, dimanapun dia hidup, kapanpun, di zaman apapun, kalau dia cari dua perkara ini, pasti dia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, tidak pernah dia berhenti. Yang pertama, manhumun fil ilmi la yasba'u minhu. Orang yang mencari ilmu tidak pernah puas dari ilmu. Jadi kalau ada orang belajar, niatnya ikhlas, pasti dia belajar terus sampai dia meninggal. Tidak ada istilah selesai dalam belajar. Justru orang yang selesai belajar itu bermasalah. Dia sudah jadi ustaz, dia sudah jadi ketua ini, ketua itu, baru selesai belajar, bermasalah. Berarti niatnya belajar ada yang salah. Karena orang belajar itu, kalau dia betul-betul belajar karena Allah, pasti tidak pernah puas. Banyak yang dia tahu, lebih banyak lagi yang dia tidak tahu. Ada yang dia hafal, lebih banyak lagi yang dia tidak hafal. Dan itu contoh yang diberikan para ulama. Mereka sudah berumur senja, ketika ada orang yang alim, mereka kejar. Sandalnya mereka pegang, berlomba dengan yang muda-muda, tidak kalah dalam keinginannya untuk mendapatkan ilmu. Ketika ditanya sampai kapan? Sampai kapan begitu? Apa jawabannya? Sampai kematian datang. Terus dia belajar, terus dia belajar. Itu menunjukkan jujurnya dia, ikhlasnya dia dalam belajar. Jadi tidak mungkin ada ulama yang berhenti belajar. Itu tidak mungkin. Kalau orang niatnya benar, pasti terus menerus dia belajar. Kemudian yang kedua, manhumun fid dunya. Orang yang mencari, orang yang mengejar, orang yang menuntut dunia, la yasba'u minha, tidak pernah puas dan tidak mungkin akan puas. Dunia itu terlalu banyak model dan ragamnya. Perempuan, kedudukan, harta, permata, kendaraan mewah, sawah, ladang, hewan-hewan ternak, dan berbagai macam yang namanya dunia. Jadi jangan pernah bilang kalau saya sudah miliki ini, insya Allah saya berhenti, saya akan begini-begini. Itu cuma fata morgana. Memang setan yang menggoda Anda baru di level itu. Kalau Anda naik lagi, lain lagi pikiran Anda. Jadi jangan pernah pasang target. Target itu yang bertentangan dengan kebenaran, itu tidak pernah ada realitanya, tidak ada kenyataannya. Nanti saya insaf kalau sudah begini, nanti saya bertobat, itu tidak ada. Itulah mayoritas teriakan penduduk neraka taswif. Taswif itu bahasa Arab, artinya nanti-nanti. Nanti saya bertobat kalau begini, kalau begini, kalau begini. Sampai dia meninggal, tidak pernah ada kata bertobat. Jadi syaitan itu kalau dia sudah berhasil menancapkan satu kukunya, itu sudah kemenangan besar. Anda biarkan kuku itu dia menancap, dia tancap lagi 2, 3. Kalau orang sadar, satu tertancap, dia usaha cabut ini dulu. Jangan tunda-tunda ini kukunya syaitan ini. Kalau dia sudah tertancap, sudah. Susah sekali. Begitu pula masalah wanita. Jangan pikir kalau sudah menikah, sudah berhenti. Tidak. Nikah 2, nikah 3, bahkan nikah 4. Kalau diizinkan 5, dia kawin lagi yang 5. Syekh At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, kalau Anda diberi badan seperti Hercules. Ternyata Syekh ini juga mungkin tahu sejarahnya Hercules. Karena sebagian riwayat Hercules itu katanya nabi dari Bani Israel. Kemudian Anda diberi wanita 1000 orang dari berbagai macam etnis dan ras. Apa kata dia? Anda tidak pernah puas. Begitu jawabannya. Jangan Anda tanyakan kenapa saya berkata seperti ini, tapi coba lihat di sekeliling Anda. Tidak ada manusia yang kejar dunia dan dia puas terhadap dunia. Itu tidak ada sejarahnya. Jadi orang-orang yang kita lihat senang, kayaknya bahagia, tidak. Dia itu orang kehausan. Kalau ada bisnis yang bisa dia kembangkan lagi. Kalau ada kesenangan yang dia bisa raih, dia cari lagi, dia kejar lagi. Itu masalah dunia.
Jadi ketika dia meninggal, kita lihat, oh bapak itu senang dia. Bahkan indikasinya dia meninggal senyum. Padahal tidak ada dalil kalau husnul khatimah meninggal senyum, tidak ada. Banyak dalil hadis-hadis yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada salah satu cirinya meninggal dalam keadaan senyum, itu tidak ada. Kalau ada, itu Anda yang bikin. Silahkan Anda pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat yang Anda informasikan. Tidak ada begitu. Jadi ketika dia meninggal, orang ramai, orang ini betul-betul sukses. Dari awal karirnya dia tidak pernah susah, kan indikasinya begitu orang. Tidak pernah sengsara, hidupnya serba ada, dan seterusnya. Dia meninggal dalam keadaan bahagia. Nah, itu indikasinya orang. Sama persis dengan orang jahiliyah. Tapi kalau ada orang sengsara, miskin, sakit-sakitan, wah, ketika dia meninggal, tetangga pada iba, kasihan bapak ini. Selama hidupnya tidak pernah kayaknya dia bahagia. Nah, begitu bahasanya. Apa penilaiannya? Penilaiannya dunia. Dan penilaiannya begini, jangan kita benarkan. Jangan kita benarkan atau kita iakan. Itu penilaian yang salah. Bilal bin Rabah, itu dia budak. Dia orang Habasyah, Ethiopia. Tapi dia sudah masuk surga padahal dia masih hidup. Ketika dia melamar gadis, dia bawa keluarganya. Dia tahu diri, bagaimana posisinya, statusnya, bagaimana fisiknya dia. Dia katakan sama wanita itu, dia bilang, saya seperti ini. Kalau kamu mau terima, kamu terima lamarannya seorang yang mantan budak. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Jadi dia tahu diri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Belum meninggal, suara terompahnya sudah didengar Rasulullah di surga. Nah, itu Islam. Itu keimanan, ketakwaan. Jadi keimanan itu semua jenjang level manusia.